Baiklah, hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat instalasi Windows menggunakan aplikasi VMware Workstation. Aplikasi VMware Workstation ini digunakan untuk membuat sebuah virtual machine atau uh, komputer di dalam komputer, sehingga Anda bisa membuat menginstal sistem operasi di dalam sebuah sistem operasi seperti itu. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah VMware Workstation. Di sini kami sudah menyediakan VMware Workstation. Ya, ini adalah VMware Workstation atau VMware gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan membuat settingan bagaimana eh, komputer virtual yang ada di dalam komputer kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bisa membuat komputer, spesifikasi komputer yang kita inginkan, dan kemudian kita gunakan untuk menginstal sistem operasi. Di sini sistem operasi yang diinstal bisa Windows, bisa Linux, bisa macam-macam sistem operasi yang bisa Anda masukkan di sini. Jadi ya. Baik, untuk memulainya, pertama kita membuat new virtual machine terlebih dahulu, atau Ctrl N ini, atau file new. Ya, kita bikin dengan custom aja, mode custom. Next. Nah, di sini Anda bisa membuat eh, virtual komputer yang mampu sampai 60 GB RAM-nya, memorinya, 16 prosesor core-nya, 10 network adapter, dan 8 TB di size. Tentunya ini juga harus menyesuaikan dengan spesifikasi komputer Anda sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya next. Nah, pertama di sini kita tentukan terlebih dahulu letak dari file installer yang akan kita gunakan untuk install sistem operasinya. Di sini ada pilihannya installer disk, artinya nanti sistem akan membaca disk yang di sini kebetulan adalah CDRW yang ada di komputer saya, sehingga nanti kita tentukan memasukkan CD bootable untuk installer sistem operasinya. Kali ini nanti kita akan membuat installer untuk Windows 7 atau Windows 7 seperti itu. Nah, maka nanti kalau kita memilih disk installer ini, maka nanti Anda diminta untuk memasukkan CD Windows 7-nya atau Windows 7-nya ke dalam CD-nya, CD-ROM-nya. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan disk image, atau di sini menggunakan ISO. Jadi kalau teman-teman nanti memiliki file ISO dari Windows-nya, Windows 7-nya, nanti Anda bisa kita masukkan ke dalam disk image ini. Atau nanti kita yang berikutnya adalah I will install the operating system later. Nah, ini nanti kalau kita mau menentukan, kita pilih yang paling bawah aja, nanti kita bisa menentukan dan kita bisa setting di akhir nanti, di setelah settingan awal ini selesai. Oke, saya pilih aja yang I will install the operating system later. Next, selanjutnya kita tentukan mau install apa di sini. Ya, ada Windows, Linux, Novell, Solaris, dan seterusnya. Di Windowsnya sendiri Anda bisa memilih di sini banyak jenisnya, seri Windowsnya apa, sampai dengan Windows 10 yang 64 bit. Nah, kebetulan di sini saya akan menginstalnya adalah Windows 7, maka nanti saya pilih di sini Windows 7. Anda Windows 7 pun juga ada dua pilihan, yang 32 bit dan 64 bit. Nah, kali ini saya akan pakai yang 32 bit saja. Atau di Linux. Di Linux di sini ada banyak pilihannya ya, Ubuntu dan seterusnya, Red Hat, Debian, dan seterusnya. Tentukan nanti kalau Anda mau menginstal Linux, ya tentukan Linuxnya yang apa. Oke, kita kembali karena kita nanti akan menginstal di Windows 7 atau Windows 7. Saya setting di Windows, kemudian saya pilih Windows
7 Windows 7. Next. Selanjutnya kita kasih nama ini virtual mesin yang kita buat ini apa. Saya bikin ini namanya Windows 7 praktek gitu ya, boleh, terserah ya, atau terserah apa Windows 7. Kalau Anda install Windows 10 ya Windows 10, atau terserah apa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian simpan di lokasinya di mana. Ini settingan defaultnya ada di drive C ya, namun saya akan pindah ini karena saya sudah menyediakan folder khusus untuk installer Windowsnya. Oke, sudah, kita next. Oke, kita boleh continue aja. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini untuk menentukan prosesornya, jumlah prosesornya, mau berapa core-nya dan seterusnya. Tentunya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kita pilih yang satu aja ya. Next, kita nggak usah setting tadi ya. Selanjutnya kita tentukan untuk RAM ya. RAM-nya berapa? Tentunya ini juga menggunakan RAM Anda, disesuaikan dengan besaran RAM yang Anda miliki. Ya, contoh di sini saya menggunakan RAM 2 GB kalau saya bisa naikkan. Oke, ya. Tentunya ini juga disesuaikan dengan spesifikasi minimal dari sistem operasi yang akan Anda install. Baik, selanjutnya kita setting berikutnya. Next. Kemudian kita tentukan tipe networknya apa, apakah mau bridge dan seterusnya. Saya pilih yang NAT di sini sesuai dengan settingan aja. Kemudian kita tentukan jenis harddisknya di sini. Saya menggunakan yang rekomendasinya saja. Next. Oke, rekomendasinya saja. Next. Kemudian ya ini create aja yang baru. Nah, selanjutnya kita tentukan ukuran harddisk yang akan digunakan. Untuk Windows 7 minimalnya kalau nggak salah kemarin saya cek itu adalah 16 GB. Supaya aman saya bikin nanti ini di 25 GB saja, karena nanti kalau umpamanya kebutuhan mau bikin partisi dan seterusnya. Oke, langsung saja next. Nah, kemudian ini disk filenya. Oke, next. Nah, di sini kita melihat mereview atau hasil dari summary dari settingan yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian kita pilih finish. Oke, nah sekarang kita memiliki VMware virtual machine yang Windows 7 praktek tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat memorinya berapa dan prosesornya berapa, kita bisa melihat di sini. Nah, untuk memori ini kita bisa setting ya. Kita bisa melakukan setting kalau kita melakukan perubahan. Oh, saya pengen jadiin 1 GB, mau jadiin naikin 4 GB, bisa. Prosesor pun juga bisa kita setting jumlah prosesornya. Untuk harddisknya di sini sudah disetting 25 GB ya. Nah, kemudian ini CD DVD SATA-nya. Nah, ini kita bisa menentukan, kita bikin auto detect di drive G kalau tempat saya ini ya, untuk CD-ROM-nya, atau menggunakan ISO. Nah, seperti ini. Kalau nanti mau masukkan ISO ya kita masukkan ISO-nya di sebelah mana. Nah, ini saya sudah sediakan Windows 7-nya gitu ya. Tapi nanti saja ini. Dan di sini network updaternya ini saya matikan dulu. Oke. Nah, ini auto detect ya tadi ya, network, USB controller, nanti Anda bisa pasang USB-nya, sound card dan seterusnya. Jadi tidak perlu melakukan settingan kita bisa melakukan settingan di sini, merubah settingan yang sudah dibuat di awal tadi. Oke. Selanjutnya pada VMware ini kita pun juga bisa masuk ke BIOS.
di dalam kondisi nyata ketika pertama kali kita mau melakukan instalasi Windows, yang pertama kita lakukan adalah dengan melakukan konfigurasi BIOS terlebih dahulu. Apa itu BIOS? Nanti Anda bisa cari, kurang lebihnya adalah sebuah software yang digunakan untuk mengenali perangkat-perangkat keras yang ada yang terpasang di dalam mainboard. BIOS nanti bisa digunakan untuk membaca perangkat keras yang terpasang di mainboard dan kemudian memanajemennya, mengaturnya. Nah, salah satu yang sering kita gunakan untuk kebutuhannya di BIOS adalah untuk melakukan settingan bootingnya, untuk boot priority-nya. Baik, kita masuk dulu ke BIOS-nya. Untuk masuk ke BIOS di sini Windows 7 di VMware, kita klik ini, ada gambar panah ini, ada gambar panah yang ke bawah ini, kita masuk power on to firmware ini ya. Oke, kita jalankan ya. Ini sudah jalan firmware-nya. Oke. Ya, kita masuk kita klik ya, mouse-nya ini sudah tidak bisa jalan karena di BIOS itu tidak bisa jalanin mouse gitu ya, kecuali kalau Anda menggunakan UEFI ya, yang sudah ada tampilan GUI-nya. Tapi kalau di sini kita menggunakan yang versi BIOS. Nanti kalau untuk keluar, biar mouse-nya keluar, di keyboard Anda tekan Ctrl dan Alt secara bersamaan, maka nanti mouse-nya akan keluar lagi. Kursor mouse-nya akan keluar lagi. Nah, ini hilang, saya tampilkan lagi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan settingan terlebih dahulu. Di sini sebenarnya kita bisa nyeting banyak hal ya, bisa nyeting jam dan seterusnya, bisa melalui BIOS ini tadi. Baik, untuk instalasi sistem operasi biasanya yang dilakukan settingannya adalah untuk menentukan boot priority-nya. Jadi ketika komputer hidup nyala, maka kemudian setelah melakukan pause, dia akan mencari di mana letak boot table-nya, seperti itu. Kalau komputernya sudah terinstall Windows atau terinstall sistem operasi, biasanya komputer nanti akan mencari, dia langsung booting menggunakan hard disk, sehingga kemudian langsung masuk ke sistem operasi. Namun ketika Anda pertama kali menginstal atau menginstal ulang, Anda harus menentukan di mana letak boot priority-nya. Nah, di sini Anda bisa menginstal. Kali ini kita akan menginstal menggunakan CD. Sebenarnya pun Anda juga bisa menginstal Windows menggunakan flash disk bootable, sehingga nanti kita tentukan prioritinya di mana, sehingga ketika komputer nyala dia akan mencari di mana letak bootable-nya itu tadi. Nah, dalam settingan default yang ada di sini tadi, yang pertama di sini kita bisa lihat removable device sebagai priority pertama, kemudian disusul dengan hard drive, CD-ROM, dan network boot from Intel 1000. Nah, kalau Anda nanti nginstalnya menggunakan flash disk, nginstal Windowsnya dari flash disk bootable, maka Anda bisa menentukan bootable-nya menggunakan removable device. Kemudian kalau hard drive itu biasanya kalau Anda sudah terinstall di hard disknya, sudah terinstall Windowsnya, baru kemudian nanti kita setting hard drive-nya sebagai first boot-nya atau boot priority yang pertama. Namun karena di sini kita akan gunakan CD-ROM, sehingga nanti sistem akan membaca CD-ROM sebagai booting pertama, maka kita naikkan ini ya menggunakan panah. Di situ sudah ada petunjuknya ya. Untuk select item bisa pilih kanan kiri atau atas bawah gitu ya. Baik, saya akan menjadikan CD-ROM menjadi first boot-nya atau booting priority-nya menjadi yang utama, yang pertama. Kemudian kita tekan plus, di situ ada change value. Untuk change value pakai plus dan min. Nah, saya rubah ini supaya naik, saya pilih menggunakan plus seperti ini. Maka CD-ROM di sini menjadi first boot-nya seperti itu. Baik, kemudian kita setting ini saja untuk kali ini. Untuk keluar, di situ sudah ada pilihan di bagian bawah itu, ada F1 help,
escape itu untuk exit, panah kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah untuk select item, select menu, kemudian plus minus untuk change value, enter untuk memilih, F9 untuk setup default, kemudian kalau F10 untuk save dan exit. Nah, karena kita mau menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat barusan dan sekaligus keluar, kita bisa pilih F10 atau kita bisa milih sini exit and save and saving change. Kita pilih F10 aja ya. Oke. Nah, ada informasi apakah Anda mau menyimpan ini? Yes, dan keluar. Oke. Ya. Nah, pertama ini komputer akan kemudian melakukan restart, dan yang pertama dilakukan adalah dia melakukan pause dan kemudian nyari tempat bootingnya di mana. Kebetulan tadi kita belum melakukan setting CD-ROM-nya untuk memiliki untuk dimasukkan file ISO-nya, sedangkan kita tadi di boot priority-nya tadi kita tentukan first bootnya adalah CD-ROM, maka kemudian sistem akan baca CD-ROM-nya. Ternyata CD-ROM-nya nggak ada isinya, maka nanti akan seperti ini, operating system not found. Baik, kita matikan dulu VMware-nya. Ini kita shutdown cache. Oke. Nah, sekarang kita masukkan CD-ROM-nya. Oke, kita pilih, kita setting CD-ROM-nya, kemudian kita gunakan ISO image yang sudah kita attach, kita masukkan tadi ya. Kalau Anda menggunakan flash disk ya kita gunakan flash disk juga bisa. Kali ini saya menggunakan file ISO. Oke, saya masukkan. Oke, selanjutnya kita jalankan. Ya. Nah, di sini sudah mulai jalan, Windows-nya loading. Ya. Ini booting menggunakan menggunakan CD ISO. Kita full screen saja biar lebih jelas. Oke. Kita tunggu, sedang proses bootingnya. Oke, ya. Ini adalah settingan pertama ketika kita mau melakukan instalasi Windows. Language-nya apa? Kita gunakan English saja. Ya, di sini ada, karena di ini cuma terbatas cuma English saja ya untuk language-nya, nggak ada bahasa Indonesia-nya. Untuk time and currency formatnya Anda bisa gunakan English. English-nya ada UK, United States atau yang lainnya, atau kita bisa setting Indonesia. Oke, ada nggak Indonesia? Kita lihat. Iya, ada ternyata Indonesia. Maka nanti settingan time dan currency formatnya menggunakan Indonesia. Keyboardnya US saja. Oke, next. Langsung aja kita klik install now, dan kemudian nanti ada sedikit melakukan proses settingan sedikit. Kita tunggu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita mau milih mau pakai Windows apa? Windows 7 yang 32 bit atau yang 64 bit. Di awal tadi saya sudah berencana untuk menginstalnya yang 32 bit, maka saya pilih yang X86 untuk yang 32 bit ya. Kalau Anda mau yang install yang 64 bit, Anda pilih yang X64. Baik, saya pilih yang X86. Next. Oke, ini centang saja. Next. Anda bisa upgrade atau custom, saya pilih yang custom itu untuk melakukan ini ya. Nah, di sini Anda bisa membuat partisi terlebih dahulu untuk melakukan harddisknya seperti apa. Anda mau potong-potong, bagi-bagi sesuaikan dengan kebutuhannya. Namun kali ini saya akan langsung aja untuk partisinya, nanti saya di video selanjutnya aja saya mau menggunakan partisi magic seperti itu. Oke, next saja. Oke, nah sekarang adalah proses instalasi. Ini membutuhkan waktu ya, agak lama ya, membutuhkan waktu karena
di sini proses instalasinya berlangsung, membutuhkan beberapa waktu yang agak lama. Ini lamanya waktu tentunya tergantung dari spesifikasi komputer Anda juga, gitu ya. Kebetulan ini tadi saya bikin 2 GB untuk prosesornya menggunakan single core. Oke, kita tunggu saja. Proses instalasi ini kadang membutuhkan waktu sampai dengan ya 15 menit kurang lebihnya, atau kadang sampai setengah jam. Kembali lagi tergantung dengan spesifikasi komputernya. Ya, silahkan Anda nunggu dulu sambil ngopi-ngopi dulu juga boleh. Setelah instalasi ini biasanya membutuhkan ya 1 atau 2 kali proses restart gitu ya, untuk konfigurasi awal, dan kemudian nanti baru kita bisa melakukan konfigurasi settingan awal untuk masuk ke Windows-nya. Dalam proses instalasi seperti ini, beberapa hal yang perlu Anda siapkan di dalam kondisi nyata ya, tidak dalam kondisi settingan ini, yaitu Anda harus menyediakan satu tadi CD bootable Windows-nya. Kemudian yang kedua adalah CD driver ya, CD driver dari mainboard-nya dan perangkat-perangkat yang terpasang di dalam komputernya. Jadi CD driver itulah yang nanti akan mengoptimalkan atau agar sistem operasi bisa mengenal perangkat-perangkat keras yang terpasang. Untuk Windows 10 itu sebagian besar sudah banyak driver yang sudah include di dalamnya Windows 10, sehingga kadang kalau kita nginstal menggunakan Windows 10 kita tidak perlu lagi nginstal drivernya sebagian gitu ya. Namun tetap saja kadang kita juga harus install driver-driver tertentu, karena memang di beberapa bagian di Windows 10 itu tidak ada drivernya juga ada. Di beberapa perangkat itu tidak terinclude di dalam Windows 10-nya. Maka tetap Anda harus siapkan drivernya, terutama adalah driver mainboard, di mana di dalam driver mainboard itu biasanya terdapat driver untuk audio, untuk VGA-nya, untuk USB-nya, dan seterusnya. Terlebih lagi jika Anda menggunakan VGA card, maka ketika Anda menggunakan VGA card, maka Anda juga nanti biasanya disertakan oleh CD drivernya. Maka dalam CD drivernya itu nanti setelah proses instalasi ini selesai, Anda install CD drivernya itu tadi. Oke, ada 94% untuk Windows filenya. Kita tunggu dulu. Baik, ketika teman-teman di sini membeli perangkat baru, selalu disiapkan CD drivernya ya. Selalu dicek apakah di dalam perangkatnya sudah tersedia CD drivernya. Kadang kalau Anda membeli perangkat bekas atau mungkin Anda nginstal di komputer orang gitu ya, barangkali CD drivernya tidak ada, maka Anda juga harus mencari CD driver untuk komputernya.
Baik, ini sudah siap. Ini minta di restart terlebih dahulu. Oke, saya klik restart now. Kita tunggu. Iya. Ya, ini ada, kita masih settingan bootingnya tadi masih di CD. Jadi kalau tadi kita klik press any nya tadi kita tekan tombol sembarang, nanti dia akan balik lagi proses instalasinya. Namun ini kita langsung sudah proses booting menggunakan hard disk. Oke, kita tunggu dulu. Kembali ke masalah driver tadi ya. Jadi jika memang komputer anda install di komputer orang dan ternyata CD drivernya sudah tidak ada, maka anda juga harus menyiapkan CD drivernya itu. Beberapa anda bisa dapatkan di internet, atau anda bisa menggunakan kalau nggak salah namanya all-in driver ya, sebuah semacam software repository untuk menyimpan driver-driver yang ada gitu ya. Jadi seperti semacam repository file driver yang cukup banyak seperti itu. Iya, ini masih completing installation. All in driver itu sampai satu filenya itu sampai 10 giga kalau nggak salah kemarin, atau mungkin sekarang mungkin lebih 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 besar lagi karena semakin banyak perangkat keras yang baru seperti itu. Dengan all in driver nanti dia bisa mendeteksi perangkat kerasnya apa, dan kemudian dia membutuhkan driver yang seperti apa. Atau kalau tidak, Anda bisa lihat spesifik melalui untuk download di di internet seperti itu. Ya, masih dalam proses instalasi. Kadang kita walaupun sudah memiliki CD driver dari mainboard, dari VGA-nya, di kemudian hari atau mungkin saat itu juga tiba-tiba nanti ketika kita terkoneksi internet, beberapa driver itu juga minta update ya, karena mungkin memang CD drivernya itu memang sudah out of date gitu ya. Jadi karena memang secara berkala seperti VGA dan yang lainnya gitu ya, kadang dia mengupdate, memperbarui driver dari perangkat kerasnya. Nah, ini tentunya untuk meningkatkan performa dari perangkat keras yang ada. Apalagi ketika beberapa driver itu menemukan bug, mendapatkan report permasalahan-permasalahan, bisa saja permasalahan keamanan dan seterusnya, maka beberapa vendor itu melakukan updating driver yang ada. Oke, silahkan Anda update disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem operasinya. Ya, kita masih menunggu complete installation, masih butuh waktu beberapa saat. Nanti kita akan restart beberapa kali gitu ya. Oke, ini namanya mau minta restart lagi. Oke, ya ini ya, press any key to boot from CD or DVD. Kalau kita pencet tombol sembarang, nanti dia akan balik lagi proses instalasinya. Kalau kita biarkan saja, maka dia akan membaca boot priority berikutnya. Kebetulan yang di sini sudah ada bootingnya ada di hard disk, maka nanti dia akan langsung proses booting melalui hard disk. Nah,
sekarang kita akan melakukan konfigurasi awal untuk masuk ke dalam Windows-nya. Ya, untuk konfigurasi awal seperti ini proses bootingnya agak lama, tapi kalau sudah setting selesai nanti proses bootingnya bisa lebih cepat. Oke, ini prepare untuk first use ya, penggunaan pertama, penggunaan awal. Oke, ya, kita pertama adalah melakukan memasukkan username ya untuk komputer Anda. Ini saya kasih nama Sukma itu aja, Sukma PC, bolehlah seperti ini, atau terserah, ini suka-suka Anda ya, sesuaikan dengan Anda sendiri, ini ya, bebas ya. Oke, next. Anda bisa masukkan password di sini ya. Untuk konfigurasinya boleh Anda masukkan sekarang ataupun nanti pun juga nggak masalah. Saat ini saya tidak mau konfigurasi passwordnya, next saja. Nah, jika Anda memiliki produk key-nya, Anda langsung pasang aja, masukkan produk key-nya untuk legalitas dari Windows-nya ya. Oke, saat ini saya matikan dulu ini ya, karena ini produknya tidak ada gitu ya. Ya, ini ada settingan untuk melakukan update. Kalau Anda menggunakan Windows yang original, saya sarankan untuk menggunakan recommended settingnya. Namun kalau karena Anda umpamanya Anda menggunakan Windows yang bajakan, Anda pilih yang accumulator. Saya pilih accumulator dulu karena ini saya belum menggunakan kode apa namanya, key-nya tadi. Oke, untuk Indonesia selanjutnya kita akan setting zona waktunya. Kita di Indonesia menggunakan UTC plus 7 ya, ini ya. Ini pilihannya, dimana kalau kita di Indonesia pakai di Indonesia yang Jakarta kita gunakan plus 7. Oke, tanggalnya sudah otomatis. Oke, jamnya juga sudah otomatis mengikuti jam yang ada di BIOS. Next. Oke, Anda gunakan apa? Karena ini untuk kebutuhan di rumah, saya gunakan yang home network. Oke, ini membutuhkan beberapa waktu, beberapa saat. Ya, ini konfigurasi terakhir, kita tunggu saja. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa habis proses instalasi ini, yang pertama kita lakukan adalah install drivernya ya, install drivernya dalam kondisi nyata ya. Di dalam virtual ini biasanya sih driver-drivernya sudah hampir semuanya sih, bisa dikatakan hampir semuanya sudah terinstall, karena dia menggunakan settingan default yang ada di dalam VMware-nya ini. Namun kalau Anda di kondisi nyata, di komputer nyata, tetap harus proses instalasi driver supaya fitur-fitur yang ada di situ berjalan secara maksimal. Jadi ada driver chipsetnya, driver audio, driver VGA-nya, semuanya bisa berjalan dengan maksimal sehingga Anda bisa menggunakan settingan-settingan yang maksimal, termasuk resolusi di komputernya. Baik, proses settingan pertama sudah selesai, dia melakukan restart, kemudian dia melakukan proses booting lagi. Harusnya ini lebih cepat dibandingkan yang tadi.
ya. Ya, ya, dengan masuknya di sini, masuk ke desktop, berarti proses instalasi Windows 7-nya ini berjalan sukses gitu ya. Tinggal masuk ke dalam desktop dan nanti kita akan cek eh, apakah driver-drivernya sudah terinstall. Ya, ini adalah tampilan awal desktopnya, yang berarti bahwa proses instalasi Windows kita sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk mengecek apakah driver-driver yang berhubungan dengan si perangkat kerasnya ini, si komputernya ini sudah terdeteksi, sudah terinstall dan bisa digunakan. Maka kita bisa masuk ke fitur yang namanya adalah device manager. Kita searching aja, itu ada di control panel ya. Maka kita langsung aja searching device manager. Nah, ini ada device manager, kita klik device manager. Ya, ya, di sini ada beberapa, ada satu yang belum terinstall ya, other device based system device. Kemungkinan ini perangkat dari webcam saya yang belum terdeteksi di dalam sistem operasinya ini. Uh, Jika Anda menemukan tanda seru, tanda tanya di sini, maka Anda perlu melakukan proses instalasi drivernya. Kebetulan di sini cuma ada satu dan ini kelihatannya untuk webcam yang saya pasang yang juga terdeteksi di VMware-nya ini. Seperti itu. Nah, ini biasanya kalau umpamanya ada yang belum terinstall, nanti di sini ada tanda tanya atau tanda seru yang perlu Anda cek seperti itu. Kalau seperti ini sudah aman, sudah bisa dilakukan sudah cukup, tidak perlu dilakukan instalasi drivernya. Demikian untuk instalasinya, namun ini belum selesai teman-teman, karena ada satu hal yang perlu dilakukan lagi adalah mengembalikan bukan mengembalikan, men-setting bootable-nya supaya tidak lagi ke CD, tetapi bootable-nya langsung ke hard disk. Caranya adalah kita matikan dulu komputernya. Di sini saya matikan. Atau kalau dalam kondisi nyata Anda restart kemudian masuk ke dalam BIOS seperti itu. Tapi kalau di sini saya pakai shutdown dulu. Kita masuk, kita shutdown. Kemudian kita masuk ke BIOS dan nanti kita akan melakukan settingan ulang. Baik, kita masuk ke BIOS-nya. Ini power on to firmware, atau kita masuk ke BIOS-nya. Kalau masuk ke BIOS biasanya ada yang menggunakan F2 atau F12 tergantung dari komputernya masing-masing, dan tentunya disesuaikan dengan BIOS-nya sendiri. Baik, kita kembalikan, kita setting ya. Fast bootnya ada pada hard drive. Kalau seperti ini teman-teman, yang ketika nanti setiap kali kalau settingannya seperti ini masih CD-ROM di atas, maka nanti ketika booting sistem akan ngecek dulu ke CD-ROM. Jika CD-ROM tidak ada, maka dia akan ngecek ke second bootnya adalah removable device. Removable device tidak ada, maka dia baru ngecek ke hard drive. Tentunya ini cukup ya memakan waktu ya, cukup memakan waktu walaupun cuma sebentar. Agar supaya proses booting langsung dia, karena kita sudah install hard disknya, sudah terdapat sistem operasinya, maka kita setting hard drive-nya ini untuk ke first bootnya, jadi first booting pertamanya, sehingga ketika komputer nyala dia langsung booting menggunakan hard disk, sehingga tidak ada tadi seperti tulisan press any key to booting from CD itu loh, seperti itu tadi. Oke, kita simpan F10, simpan. Oke, komputernya nyala, dia langsung booting, langsung menggunakan hard disk seperti itu. Baik teman-teman, demikian proses instalasi
Windows 7 menggunakan VMware, teman-teman tidak hanya bisa menggunakan VMware tapi juga menggunakan software virtual lain seperti VirtualBox yang dari Oracle. Anda bisa download, Anda searching di internet nanti menggunakan VirtualBox itu yang malah gratis, versi gratisannya free gitu ya. Kalau yang VMware ini menggunakan lisensi berbayar seperti itu. Baik, demikian teman-teman proses instalasi Windows 7-nya. Kita ketemu lagi nanti next di materi-materi yang selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.